Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak Uni. Pagi Uni. Pada kesempatan yang baik ini, sedikit Umi akan memberikan atau pembelajaran tentang bayi ya. Dan sebelum belajar, apakah bayi ini kita berdoa? Oke, siapa yang mau berdoa biasanya? Arya. Arya mana Arya? Enggak di bawah dia. Dia ada bilang apa? Biasanya doanya gimana itu? Biasa doanya gimana? Bismika wa mayana wamut. Tidur. Kamu tidur lagi di sini. Yuk, Umi bimbing ya. Yuk, tadahkan tangannya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Oke, absennya tadi udah diambil? Iya. Kita absen dulu ya. Maka akan perkenalan diri aja satu persatu ya. Abang sebut namanya, asal sekolah, dan cita-citanya. Silakan. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan, Oke. nama saya Muhammad Azam. Muhammad Azhar. Asal sekolah? Oleh itu, SD-nya, SD. SD. Sini, dari sini, tamatan sini. SD-nya Nah, enggak Bu. di mana? Di kilometer 12. Apa cita-citanya? Tentara Bu. Tentara, aminkan. Amin. Abang, kakak, silakan. Nama saya Isti Syawak. Cita-citanya jadi guru. Asal sekolah SD. Gebang. Oke, cita-citanya jadi guru, aminkan. Amin. Amin. Abang, silakan. Sekolah SDN 443 Pramugara. Oh, aminkan. Kakak, lanjut. Perkenalkan, nama saya Mujandini. Cita-cita jadi poluan. Asal sekolah di Medan Elektrik. Amin ya. Bang, Perkenalkan, nama saya Mario Pertama. Cita-cita saya jadi TNI. mantap, aminkan. Asal sekolah dari SD Negeri 10567. Dari negeri nggak akan negeri lagi ya bang? Dari negeri nggak akan negeri lagi. Sini dulu lah, Sini sini dulu ya. Saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Hilda Zarika Putri, asal sekolah Ini dulu mana Arya? Tapi ini Bu, apa namanya ini tugas MPLS keluar ini Bu. Siapa nih? Neni. Mana ada dok yang sini, Wak? Nggak ada yang mau ambil ini. Ini ambil. Lalu juga yang baik. Buang aja ya. Ya. Untuk asal sekolah SD Negeri 0648. Cita-cita. Cita-cita pramugari. Kita aminkan. Ben. Ayo lanjut kakak. SD-nya Tujuh Muhammad di sekolah. Cita-citanya jadi dokter. Ya, amin. Kakak, kakak sendiri yang megang handphone. Perkenalkan, nama saya Dwi Bortarigan,
Cita-cita saya jadi dokter. SD saya di Langkat. Kak, satu lagi. Perkenalkan, nama saya Dea Rizkan Inaya. Cita-cita menjadi dokter, asal sekolah di Pondok 5 Kampung. Kak, kembali Kak, fokusnya ya Kak. Satu lagi belum. Tinggalan Karya, siapa namanya? Perkenalan, nama saya Ibrahim, cita-cita tentara TNI, asal SD di belakang. Belakang mana? 10.527. Kak dulu ya, Ami. Oke, kita belajar tentang PAI ya. Udah pernah belajar tentang hutang piutang? Belum. Biasanya kalau pembelajaran itu kalian menggunakan apa? LKS. Iya. Dari LKS itu dibahas gitu. Iya. Ya, Bu. Atau kalian mengisi tugas itu tanpa ada arahan atau gimana? LKS aja, kalian kerjakan sendiri gitu. Ya, Yuk. oke ya. Nanti kita ada quiz ya setelah Umi menerangkan. Hutang piutang. Nanti kalau hutang itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Hutang itu diperbolehkan ya nak. Ya, maksudnya apa itu? Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, maka diperbolehkan. Ya, hutang itu dapat dikatakan wajib, haram, dan halal. Kenapa? Wajib karena mereka membutuhkan hutang itu untuk apa? Keperluan yang mendesak. Seperti apa? Berobat rumah sakit, mendesak kan? Jatuhnya jadi wajib itu ya kan? Karena dia butuh untuk berobat, untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo, mepet sekali. Tolonglah saya hutang uangnya untuk apa? Untuk keperluan yang mendesak, membawa anaknya ke rumah sakit atau apa ya? Apalagi yang mendesak itu? Kelaparan. Jadi jatuhnya wajib. Ya. Oke. Yang jatuhnya sunnah, yang biasa. Apa itu misalnya? Hah? Penjual itu memang menjual barangnya membutuhkan uang juga. Sunnah jatuhnya. Ya. Nah, dan apabila jatuhnya menjadi haram, kenapa? Dia menghutang tadi uangnya untuk membelanjakan barang yang haram. Apa contohnya? Judi. Untuk judi. Hukumnya jadi haram. Ya. Oke. Hutang diperbolehkan. Tapi dianjurkan untuk menagihnya. Umi itu menghutangkan kepada kalian. Umi wajib memintanya. Ya. Memang hutang dibolehkan, bukan berarti hutang itu dibiarkan. Yang memberi hutang diam aja kok, nggak usah bayar lah, itu nggak boleh ya nak. Apalagi yang berhutang tadi sudah mempunyai uang, tapi dia menunda-nunda membayarnya. Apa namanya itu? Jolim, udah kan? Udah ada uangnya untuk bayar hutang, tapi ditahan-tahannya, nggak boleh ya nak ya. Sementara yang punya udah nunggu, pasti dan nunggu, ya kan? Boleh. Ya kenapa hutang harus wajib dibayar? Karena apa nak? Kelak matinya, apa mendengar? Orang yang berhutang matinya ngambang-ngambang ya kan? Tidak diterima. Tunggu hutangnya lunas dulu baru. Ya kan? Pernah kan kisah Nabi Muhammad tuh? Nabi nggak mau mensalatkan apabila tidak membayar hutangnya dulu. Umatnya tadi ya kan, makanya itu bahaya. Bagi yang berhutang harus dilunaskan. Ya, ada yang bertanya, silakan. Silakan nak. Boleh bertanya. Apa bedanya hutang dengan piutang? Tanyalah. Ayo, jangan malu-malu berarti ini. Gini ya, ke sekolah itu bukan hanya datang, duduk, manis, diam. Kamu harus aktif. Maksudnya aktif itu memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Kamu ada respon tunjuk tangan, ada respon untuk diskusi. Ayo, dari yang diterangkan guru kamu paham dan kamu tunjuk tangan.
boleh diskusi dengan teman. Apa yang mau ditanyakan? Paham nggak yang dijelaskan tadi? Kalau nggak pahami, saya nggak paham di sininya, boleh tunjuk tangan. Boleh? Silakan Kak Abang. Atau mau tanya, kamu yang jawab. Ya. Mintanya kamu yang jawab. Nah, piutang itu apakah kamu? Umi suruh kalian tanya, bebas pertanyaan seputaran dengan tentang piutang. Kamu nggak tanya, Umi yang tanya. Piutang itu apakah? Ayo. Yang disebut piutang itu apa? Berarti kalau dia udah tahu nih ya kan? Berarti kalau nggak mau tanya berarti udah tahu. Ayo. Ada Umi tunjuk satu-satu ntar, yuk. Piutang. Pernah dengar sih, Kak? Berikan dulu mama ini, ternyata uangnya kurang. Beli beras misalnya ya, 15.000, uangnya masih 10.000. Kamu kembali tetap bawa beras, tapi uangnya masih kurang. Sebut apa itu? Piutang. Hutang kan? Dan yang punya kedai tadi kepada kamu, dia disebut apa? Hah? Piutang, orang yang memberi hutang. Oke, ini tanya. Kalau memang paham kalian diam aja. Ini tanya ya, satu lagi. Kakak yang ujung tuh, senyum-senyum yang dekat dia. Kenapa hutang itu dikatakan wajib? Jatuhnya ke wajib. Gimana? Kenapa? Ceritakan. Ayo. Jangan-jangan kamu duduk situ pikirannya di rumah. Simpan jawabannya ya. Kenapa dikatakan wajib? Kenapa hukumnya dikatakan wajib hutang tersebut? Apabila? Silakan dijawab. Ingat kan? Baru hukum masih di sini loh. Baru saya tadi jelaskan ya kan Kak? Kenapa dikatakan wajib hutang tadi? Karena apa? Karena Ayo. ya sangat membutuhkan. Ya iya, siapa yang hutang tuh pasti dia butuh dengan uang tersebut. Dia jatuh hukumnya menjadi wajib karena apa? Karena ada Kamu di hatiku? Ayo. karena ada keperluan yang mendesak. Oke, keperluan yang mendesak. Contohnya, Abang, apa? Keperluan mendesak apa itu misalnya? Ada 3 tadi ya kan? Siap-siap yang lain. Kakak, Abang. Biaya rumah sakit, Bu. Iya pinter. Tunjuknya. Apa lagi? Jadinya wajib. Membayar keperluan rumah. Membangun rumah baru. Yang bisa Bu. Itu bukan yang wajib, nah, yang wajib yang mendesak sekali. Dia butuh kali pertolongan. Nah itu. Kalau bangun rumah itu kan ibaratnya keperluan yang sudah lebih ya, menabung. Nah ini udah lain ceritanya. Butuh sekali dia. Membayar Apa? rumah Bu. Hah? Rumah baru. Apa? Bayar rumah sewa. Oh iya, pintar. Untuk makan Bu. Bayar rumah sewa yang sudah jatuh tempo. Kalau nggak dibayar dia diusir ya? Ah iya benar, ini pintar. Ada lagi apa Bang? Kelaparan. Ada pelapor. Kereta, Bu. Jatuhnya kita Bu. malah wajib ya. Yang mengutangkan jadi dapat hukumnya wajib berpahala. Kebalikannya ini lah. Cuma balik dong kalian tanya Pak Umi ya. Pintar-pintar kok. Ya. Boleh tanya kakak yang di depan, senyum-senyum aja, silakan. Tanya boleh. Ini boleh nggak kalau utang nggak dibayar-bayar? Ya boleh. Boleh diajari. Ayo yang lain apa? Boleh. Hah? Ayo boleh pertanyaan. Nanti sekali lagi ya, kalau kalian ini terus biar Umi kasih semangat, setiap yang jawab Umi kasih hadiah. Ya,
Kita jajan apalah gitu ya. Kita buat ice breaking sama kuis. Mau? Mau. Ya, semangat dong. Ayo. Ayo. Jangan dilihat nilainya ya. Lihat kelulusannya ya kan, perguruan sama kalian. Ayo, kakak boleh bertanya apa? Silakan. Jangan vakum kali ya. Di luar ini, di luar hutang piutang. Tapi ada hubungan dengan pelajaran agama, silakan. Ya, yang kan. Nah, kak ada ganjil di rumah, ada jumpa apa? Nih tadi orang ini gini, gimana nih hukumnya? Gimana coba? Semangat dong. Vakum kali, ayo. Itu yang tidur-tiduran. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Enggak ada, udah pindah. Belum. Coba tanya loh. Rukun iman ada berapa? 6. Oke, sebelum masuk ke poin-poinnya, apa artinya iman? Abang belakang, tunjuk tangan. Bu, Kamu bisa. Ayo. iman adalah suatu kepercayaan. Kepercayaan. Ada tuh, beda maknanya bang. Iya. Iman artinya Adalah simpan jawaban masing-masing. Kak, apa nak? Iman artinya sebelum masuk ke iman pada Allah, iman kepada malaikat, belum masuk ke poin itu. Artinya dulu iman dulu apa? Ayo. iman adalah kita Belum apa? Ada ilmunya. Kamu yang baca di rumah apa ilmunya? Ayo. Apa yang sudah kamu baca? Siap-siap dengan yang lain ya. Kelas 9 loh. Kamu nggak ada iman, tapi dia nggak tahu artinya, nggak ada imanmu. Dia nggak tahu artinya. Apa artinya bang? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Ya, oke. Kita sebut poinnya dulu. Iman kepada serentak. Allah. Oke. Kitab mana? Yang keempat pada roh Rasul. 5 Pada hari akhir Kiamat. qadar dan Qadar. jadi iman dulu itu apa? Sebelum masuk poin yang ke 1. Yakin dan percaya. Iman artinya yakin dan percaya. Berarti kalau sudah yakin dan percaya tidak ada keraguan. Ada ragu-ragu lagi. Ya kan? Bisa diterangkan iman pada Allah itu apa maksudnya? Kakak. Iman kepada Allah. Walaupun iman hafal sampai 6. Iman pada Allah itu maksudnya apa? Kakak boleh, silakan. Mempercayai kalau Allah itu ada. Percayai bahwa Allah itu ada. Pembuktiannya dari apa? Kita buktikan dari mana? Adanya ruh dalam tubuh manusia. Adanya langit dan Bumi. Adanya siang dan Malam. Kita yakin dan percaya ada siang dan malam. Kita kemari kalau nggak karena Allah bisa kemari nak? enggak. Bisa bicara kalau nggak karena Allah? Enggak. Bisa pegang buku kalau nggak karena Allah? Enggak. Ingat ya, jangan sepele dengan pandangan kita bisa lihat orang itu karena izinnya Allah. ya. Makanya rajin Sholat. ya. Tujuan itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Yakin kepada Allah ya kan. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun bersembunyi, Allah Maha melihat. Siapa CCTV-nya Allah nak? Malaikat. Siapa malaikatnya yang melihat perbuatan buruk dan baik kita? Siapa malaikat siapa? Qadar. Dari kita lahir sampai nanti kita tiada nak, gerak-gerik kita itu ada di CCTV-nya malaikat itu. Jadi tingkah kita yang kecil dulu yang kayak tuyul Mbak
tahayul itu Akib Bu. yang nakal sampai kita nanti nggak ada anak, nanti di sana dipajangkan itu ulang kita. Ya, siapa anak? Sakit dan Akib. Oke ya, itu ya. Itu yang mesti kita di belakang terus sampai nanti. Jadi ucapan dalam hati pun nanti dia dengar. Kita melawan sama orang pun dia tahu. Bersembunyi dimanapun dia tahu. Ya nak ya, kita hati-hati. Oke. Apa lagi? Yang kedua? Percaya pada siapa tadi nak? Yang kedua saya. Itu tadi. Percaya sama mereka tadi ya. Tugasnya apa tadi? Hah? Tugasnya apa tadi? Kaki dan hati? Mencatat amal baik dan amal buruk setiap hari, dari pagi, dari tidur sampai bangun lagi, ya. Masya Allah, catat semua ya kan, masuk dalam CCTV-nya malaikat. Membantah, minta Allah sama orang tua jangan ada yang kasar. Ada kan? Mak, duit? Ada? Ada? Aku enggak kak. Bukan, mak bagi duit dong. Ada gitu enggak? Ada mak bagi duit? Ada? Ada nih ya kan? Yang senyum-senyum tuh biasanya dia tuh. Ya jangan nak ya. Jangan ada yang baik ya. Terus apa lagi? Yang ketiga. Ya kita selesaikan yang ini. Nah itu tidak sedikit ya. Yang ketiga percaya pada siapa tadi? Kitab. Alkitab. Kenapa harus percaya pada Alkitab? Ada berapa kita Alkitabnya? 4 Bu. Hah? Ada 1. Yang harus kita yakini. Hmm. Arti percaya tadi kan apa? Arti iman tadi percaya dan yakin kan? Teach. Umi kasih rumusnya. Teach. Apa teach? Taurat, Jabur. Injil, Zabur, Al-Quran. Kenapa tiga itu harus kita yakini? Karena memang itu Alkitab yang terdahulu. Kelengkapan yang sekarang jadi apa? Al-Quran. Yang disampaikan oleh siapa? Nabi siapa? Hah? Malaikat siapa? Malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul. Itu disampaikan kepada umat Islam. ya. Oke. Apa lagi? Yang berapa tadi? Satu, dua, tiga, empat. Yang keempat iman pada siapa? Rasul. Rasul kita ada berapa? 25. Banyak itu ya nak. 29. Berapa? Hah? Nabi dengan Rasul itu beda. Kalau Rasul untuk menyampaikan wahyu, diberikan wahyu pada Allah, disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, beda kan? Ya, yang kita yakini Rasul kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang kelima, yakin kepada hari kiamat. Hari kiamat itu kiamat ada dua, kubro dan sugro. Apa itu kubro? Kubro kiamat besar. Kiamat kecil. Sugro? Kiamat besar. Contohnya tunjuk tangan. Saya tahu. Kalau kiamat kecil itu apa? Kiamat kecil seperti tsunami. Tsunami, kejadian alam, kejadian alam, tsunami, meninggal dunia, ya kan? Ya Bu. Kebakarannya kan? Kiamat besar itu? Meteor. Adanya tsunami. Adanya tsunami. Kiamat besar, hancurnya semua bumi, Ini. musnahnya semua alam, tidak tersisa satupun makhluk. Itulah ya. Aku nanti. Qadar dan qadar yang terakhir yaitu apa? Nasib baik dan takdir kita diciptakan sebagai manusia sudah takdir, diciptakan sebagai pria sudah takdir, ya. Takdir itu terbagi-bagi itu ya. Ada pemahamannya. Oke. Boleh ditanya? Silakan. Sudah?
terima kasih kepada anak-anak Umi yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Umi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi